pada Voice of Love, kembali di Family Magazine dan saatnya kita akan belajar yang menyampaikan di pagi hari ini Ibu Lali Haryati ya. Bagaimana sih hidup dipimpin Roh Kudus dengan semangat juang yang tidak luntur. Ya, shalom buat teman-teman yang ada di rumah yang mendengarkan, juga teman-teman saya yang ada di sini. Mengucap syukur ada satu berkat Allah yang luar biasa yang boleh dipercayakan buat saya untuk menyampaikan berbagi hidup tentang kebenaran firman Tuhan, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dengan semangat juang yang tidak luntur. Ya memang hidup itu penuh perjuangan ya. Siapapun kita dan apapun jabatan kita, tidak bisa dipungkiri bahwa membutuhkan perjuangan dalam mencapai sesuatu. Apalagi di masa-masa yang seperti ini, kita sungguh-sungguh perlu berjuang, benar-benar berjuang. Berjuangnya itu dalam segala aspek hidup kita ya, berjuang untuk mengolah pikiran kita, berjuang untuk mengolah hati kita, berjuang untuk mengolah kebutuhan kita juga ya. Tapi pagi hari ini kita mau sama-sama belajar mengolah segala sesuatunya itu bersama dengan Tuhan ya. Kita mau baca di 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Jadi bisa di 1 Timotius 4 ayat ke-10 ya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-10 ini dikatakan bahwa hidup kita ini memang penuh dengan perjuangan. Kita harus berjerih payah ya, kita harus berjuang karena kita menaruh pengharapan kita ini hanya kepada Allah kita yang hidup. Kita percaya semua bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, dan Allah itu tidak pernah membiarkan kehidupan kita itu dibiarkan sendirian ya. Di dalam ayat di atas Paulus mengemukakan kata berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Paulus memiliki pengharapan di dalam Allah. Oleh sebab itu Paulus memiliki prioritas di dalam hidupnya, yaitu melayani Tuhan. Ya, memang melayani Tuhan bagi Paulus itu sungguh-sungguh prioritas dia utamakan karena dia tahu bahwa mempercayai siapa yang dia layani. Ya, memang tidak membuat hidup Paulus menjadi baik menurut ukuran manusia. Bagi ukuran manusia memang apa yang dikerjakan Paulus itu seakan-akan itu sia-sia ya. Tapi menurut Paulus, dia mau memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan ya. Paulus menerima kelegaan bila ia mendengar jemaat yang dilayaninya bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Nah, Paulus berjuang sungguh-sungguh, ia berjerih payah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa pun rela ia serahkan kepada Tuhan. Pagi hari ini kita mengambil satu contoh Paulus ya, dalam tokoh Alkitab, yaitu Paulus waktu dia bertobat dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh dia memberikan diri kepada Tuhan, sungguh-sungguh dia mempercayakan seluruh kehidupannya untuk melayani Tuhan. Sebenarnya apa sih arti melayani Tuhan? Melayani Tuhan itu artinya adalah kita ini menjadi pelaku firman. Demikian juga Paulus ya, dia sungguh-sungguh mau menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupannya, dalam kehidupan dia sehari-hari, dalam kehidupan dia melayani pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepadanya ya. Dia menerima kelegaan waktu dia mendengar jemaat yang dilayaninya itu bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Sebab itu yang terutama ya, bukan jemaat itu dipulihkan oleh karena dia mengalami di dalam hal keuangan, terobosan dalam hal keuangan saja, tetapi secara rohani itu yang paling terpenting ya. Jadi Paulus sungguh-sungguh mementingkan perubahan apa? Perubahan dalam semua aspek hidup jemaatnya ya. Dia mau bahwa jemaatnya ini mengalami satu terobosan dari perubahan karakter, dari perubahan pola pikir, dari perubahan pola perilaku mereka. Itu yang membuat Paulus menjadi lega, dan itu tidak bisa diukur oleh apapun ya. Karena dia sendiri merasakan bahwa waktu sebelum dia melayani Tuhan,
dia mengalami Tuhan terlebih dahulu. Ya, dia mengalami Tuhan dan dia sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya, berjuang berbalik dari yang jahat menjadi yang baik, ya, berjuang untuk sungguh-sungguh mengubah kehidupannya. Dan saya percaya bahwa Paulus bukan segampang itu merubah pola pikir, karakter. Butuh perjuangan yang dilakukan Paulus juga. Demikian juga Paulus mengajarkan kepada jemaatnya bahwa mereka harus bertumbuh di dalam Tuhan. Iman mereka harus bertumbuh, ya. Jadi Paulus memberikan segala sesuatunya, bahkan nyawanya pun rela ia serahkan kepada Tuhan. Jadi dia tidak eman gitu ya, dia tidak sayang, karena dia tahu kalau memang itu yang dibutuhkan Tuhan, dia mau memberikannya, ya. Nah, sebetulnya saat kita berjuang, kita ini membutuhkan satu prioritas terlebih dahulu. Apa yang mau kita prioritaskan saat kita ini berjuang, apalagi menghadapi hari-hari yang seperti ini, ya. Ada satu prioritas hidup Paulus itu sangat jelas, ya. Sampai akhir hidupnya ia setia dalam panggilan Tuhan. Sebenarnya Tuhan pun ingin seperti kita ini juga melakukan hal yang sama seperti Paulus, ya. Ada contoh-contoh di dalam Alkitab ini yang memberikan kita ini kekuatan, memberikan kita ini arahan yang benar, supaya apa yang langkah-langkah yang kita lakukan ke depan ini bukan langkah-langkah yang menuruti keinginan daging kita, tetapi sungguh-sungguh langkah-langkah yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu kita harus memang banyak belajar. Kita harus berjuang, memberikan hidup kita, menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan sepenuhnya, supaya Tuhan bisa banyak berkarya dalam hidup kita. Tuhan banyak memberikan arahan-arahan kepada kita melalui apa? Melalui firman-Nya. Karena kita percaya firman itu hidup. Firman itu bukan firman yang sekedar tulisan, tetapi firman itu benar-benar hidup. Saat kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, saat kita sungguh-sungguh membawa hidup kita ini, memberikan hidup kita ini sesuai dengan arahan firman Tuhan. Oleh sebab itu ya, setiap hari waktu-waktu kita ini hanya kita isi dengan baca firman, karena sudah hari-hari kita ini terlalu banyak, ya, karena kita benar-benar harus ada di rumah, yang biasanya dengan kesibukan-kesibukan. Hari-hari ini Tuhan mau kembalikan hidup kita ini sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sebetulnya kalau saya ambil satu manfaatnya dari harus stay di rumah itu banyak sekali. Tuhan mau mengembalikan banyak hal dalam setiap hidup kita. Beberapa waktu lalu tuh saya berpikir, kenapa ya Tuhan izinkan segala sesuatu. Saya percaya kok segala sesuatu Tuhan izinkan itu mendatangkan kebaikan buat kita. Mungkin ada beberapa orang yang merasa bahwa ini berat, ini susah, nanti gimana gitu ya. Jadi memang selalu pikiran-pikiran yang negatif yang muncul, karena kita merasa semuanya terbatasi, semuanya tidak bisa leluasa seperti sebelumnya. Tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan mau mengembalikan apa yang sudah selama ini hilang dari setiap kehidupan manusia. Karena yang mengalami bukan hanya Indonesia, yang mengalami seluruh dunia. Dan saya percaya bahwa Tuhan punya tujuan, Tuhan punya rencana yang luar biasa, supaya kita bisa membawa waktu kita ini lebih dengan Tuhan. Itu tujuan Tuhan, ya. Yang saya tangkap secara pribadi, Tuhan memberikan waktu lebih buat kita, untuk kita benar-benar kembali kepada Tuhan, merenungkan kembali firman Tuhan, dan setelah kita merenungkan, kita belajar untuk melakukannya, ya. Saya percaya bahwa Tuhan itu tidak minta yang neko-neko buat setiap hidup kita, tapi Tuhan mau minta yang simple aja, yang pasti kita bisa lakukan. Karena Tuhan itu bukan Tuhan yang menuntut, ya. Bukan Tuhan yang membuat kita menjadi menderita, membuat kita menjadi susah, itu bukan. Tetapi Tuhan punya satu rencana yang membawa kita seolah-olah itu membuat kita sakit dulu, padahal enggak, ya. Waktu kita membuat sakit itu kenapa sih? Karena kita ini kekeh dengan pikiran kita sendiri, membuat kita ini sungguh-sungguh percayai bahwa apa yang kita lakukan itu betul, gitu ya. Padahal itu bukan maunya Tuhan, bukan itu maksudnya Tuhan. Tapi waktu kita belajar untuk
menerima apa yang ada di depan kita, belajar untuk menyadari situasi-situasi dan kondisi yang tidak mengenakan ini, dan kita mau berdamai dengan Tuhan. Itu yang membuat kita ini menjadi kuat di dalam Tuhan, ya. Karena kita butuh perjuangan, kita memahami maksudnya Tuhan pun itu masih butuh perjuangan. Sepakat dengan Tuhan itu pun butuh perjuangan yang luar biasa. Yang saya lakukan hari-hari kemarin ini, waktu pertama-tama COVID ini melanda Surabaya, Sidoarjo, ya, karena saya tinggal di Sidoarjo, saya sungguh-sungguh tanya sama Tuhan, apa Tuhan yang mesti saya pelajari dari hal ini. Dan Tuhan tunjukkan banyak hal, yaitu Tuhan ingin mengembalikan waktu yang sudah hilang. Tuhan rindu, Tuhan itu kangen sama kita, untuk kita datang kepada Dia. Kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, karena Tuhan menunggu-nunggu, ya, selama ini anak-anakku ini kok nggak pernah datang kepadaku, ya. Itu mungkin hatinya Tuhan kalau secara manusia kita ekspresikan itu seperti itu. Ada satu kerinduan Tuhan buat setiap kita untuk kembali kepada Tuhan. Nah, waktu saya menghadapi satu situasi yang seperti ini, segala sesuatunya harus berhenti total, ya, harus ada di rumah. Seperti minggu lalu kita belajar banyak hal, ya. Kita belajar pindah fokus. Yang pertama mencukupkan apa yang ada, ya, bertahan. Kedua menggali, mengembangkan potensi, dan banting setir. Waktu saya menangkap kondisi yang seperti ini, saya tanya sama Tuhan, saya banyak berdoa sama Tuhan, Tuhan, apa yang mesti kami lakukan, apa yang mesti saya kerjakan, Tuhan. Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan itu memimpin kehidupan saya sehari-hari. Saya percaya bahwa hidup saya ada di dalam tangan Tuhan, dan saya menyerahkan semuanya, dan saya mau hidup saya ini dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kalau kita hidup di luar itu, saya kira kita tidak akan mampu menghadapi situasi-situasi sulit yang sedang kita hadapi saat ini. Saya mau tangkap apa menjadi maksud Tuhan. Waktu saya belajar itu, Tuhan mengatakan bahwa sekarang ini apa yang ada di depanmu, itu yang kamu kerjakan. Dan Tuhan itu memang Tuhan yang luar biasa, keren, ya. Bukannya Tuhan langsung menunjukkan ini loh, gitu, enggak. Tapi Tuhan mengajak saya untuk berpikir, mengajak saya untuk menganalisa, belajar menganalisa, belajar untuk berpikir apa yang ada di depan. Karena setiap kita itu, apa yang ada di depan kita itu berbeda-beda. Amin. Ya, kita percaya bahwa Tuhan taruh sesuatu dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu, waktu saya menghadapi masa-masa ini, saya belajar untuk terus mengucap syukur. Saya belajar untuk membawa hidup saya ini benar-benar, saya tahu bahwa sungguh Tuhan, kalau Tuhan tidak pegang tangan saya, kalau saya tidak ada dalam jalannya, jalurnya Tuhan, saya percaya bahwa hidup saya tidak akan bisa sampai hari ini. Saya percaya itu, ya. Mungkin bisa sampai tetap hidup, tapi pikiran, perasaan itu akan dikuasai oleh rasa kekhawatiran, rasa ketakutan yang luar biasa, ya. Karena manusia ini kecenderungannya apa yang tidak kelihatan itu kita ini kurang bisa mempercayainya. Nah, membawa iman kita, membawa hati kita dengan apa yang tidak kelihatan kadang-kadang memang sulit. Tapi Tuhan itu memiliki firman yang hidup, yang membawa kita sungguh-sungguh, membawa iman percaya kita ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang saya pelajari, ya. Dan Tuhan itu juga menunjukkan banyak hal, bahwa butuh ketekunan itu juga berjuang, ya, berjuang untuk terus bertekun, untuk terus utun, kata Tuhan, ya, menghadapi situasi yang seperti ini. Bulan pertama kemarin ada rasa takut, ada rasa khawatir, tapi cepat saya bawa kepada Tuhan, dan 1 bulan sudah berlalu, ya, 1 bulan sudah berlalu. Apalagi mengalami PSBB, ini masuk PSBB yang kedua kalinya. Ya, saya percaya, aduh, Tuhan ini memang luar biasa, ya. Sungguh-sungguh kita bawa terus, belum selesai perjuangan kita,
ya. Perjuangan yang sungguh-sungguh membutuhkan iman percaya kita benar-benar kepada Tuhan. Seperti Paulus memperjuangkan setiap firman itu boleh nyampe kepada setiap jemaatnya, ya. Demikian juga Tuhan mau setiap kita ini sungguh-sungguh berjuang untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Karena untuk menghadapi situasi yang seperti ini butuh berjuang mengubah cara pandang kita, mengubah cara berpikir kita, mengubah hati kita. Kalau cara berpikir kita harus banting setir, apa yang harus kita lakukan? Seperti apa yang tadi saya saksikan di awal tadi, bahwa apa yang ada di depan kita itu yang harus kita lakukan. Mungkin itu sepele, tapi mungkin Tuhan itu yang mau Tuhan suruh untuk kita kerjakan. Yang tadinya kita anggap itu tidak penting, tapi itu penting bagi Tuhan. Nah, makanya kita butuh kepekaan untuk kita menangkap maksud-maksud Tuhan di situasi-situasi yang terjadi saat ini. Dan itu pun butuh perjuangan, ya. Memang tidak gampang, tapi mari sama-sama kita mau bawa hati kita, pikiran kita itu benar-benar ada dalam pikirannya Tuhan. Caranya gimana ya? Kita belajar berserah kepada Tuhan. Apa yang menjadi bagian kita lakukan. Apa yang menjadi tugas kita, mari sama-sama kita lakukan. Tugas itu bukan tugas bekerja, apa itu enggak, itu sudah keseharian kita. Tapi yang dimaksud Tuhan tugas itu, bagian itu adalah kita introspeksi diri kita, ya. Sejauh mana kerohanian kita, sejauh mana iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau saat ini masih dikuasai oleh kekhawatiran, dikuasai oleh stres, ya, kegalauan itu, ya, itu bukan dari Tuhan yang pasti. Karena saya percaya Tuhan itu memberikan yang baik buat kita, memberikan damai sejahtera. Karena dikatakan rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Nah, itu yang perlu kita pegang, ya, perlu kita perkatakan setiap hari. Oleh sebab itu kita perlu bergaul erat dengan Tuhan. Supaya apa? Pola pikir kita itu bisa kita rubah, dirubahkan oleh Tuhan, dirubahkan oleh Roh Kudus. Dan mindset yang sudah berubah itu akan memberikan daya juang yang luar biasa buat kita, ya. Daya juang yang sungguh-sungguh bukan hanya sekedar kayak orang jualan gitu, ya, cuman satu hari itu habis, ya sudah selesai, satu hari itu aja, besoknya sudah tidak jualan lagi. Bukan seperti itu maksud Tuhan, tapi sungguh-sungguh kita berjuang itu bertekun di dalam Tuhan. Karena perjuangan itu bertekun itu membutuhkan perjuangan. Amin, ya. Dan kita percaya bahwa sungguh-sungguh waktu kita katakan mau, Tuhan, aku mau berjuang bersama dengan Tuhan, itu Tuhan menyediakan banyak hal buat kita. Tuhan mengcovering setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kuncinya sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan, hidupku ini milikmu Tuhan sepenuhnya. Biar Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang terus bekerja dalam hidup saya, bukan saya, tetapi Tuhan yang berjalan di depan saya, ya. Itu ada satu kekuatan yang luar biasa yang membuat kita ini memiliki prioritasnya. Kita mau melakukan segala sesuatunya itu hanya untuk Tuhan, fokusnya hanya kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Kalau fokusnya pada diri kita sendiri, mungkin kita tidak sadar, ya, kalau itu fokusnya kepada diri kita. Yang kita alami adalah satu, yaitu tadi kekhawatiran, ketakutan, itu pasti, ya. Kita akan merasa bahwa semuanya buntu, tidak ada jalan keluar. Rasanya kita tidak ada hal yang bisa kita kerjakan lagi. Itu salah prioritas, ya, buat saya. Tapi kalau prioritas kita, Tuhan, aku lakukan semua ini hanya untuk Tuhan. Tidak ada, walaupun ada godaan-godaan di sekeliling kita, kalau fokusnya kita hanya kepada Tuhan, kita akan sanggup melewatinya. Amin. Itu yang Tuhan mau dalam setiap hidup kita ini, di masa-masa seperti ini kita lakukan, ya. Nah, Tuhan berjuang
Tuhan itu bukan Tuhan yang diam aja melihat kita berjuang sendiri, enggak, tapi Tuhan juga memperjuangkan supaya kita ini bisa ada dalam tracknya Tuhan, bisa kembali lagi kepada Tuhan, kembali lagi mempercayai hidup kita ini kepada Tuhan. Itu maksud Tuhan terlebih dahulu. Jadi waktu kita berubah dalam pola pikir kita, berubah dalam menyikapi setiap kondisi yang ada, itu tangan Tuhan terulur untuk setiap kita, menolong setiap kita, bukan secara jasmani saja, tapi secara kerohanian kita, secara batinnya kita ini ada satu kelegaan, ada satu damai sejahtera. Dan pada waktu kita sepakat dengan Tuhan, karena saya sudah mengalaminya ya, waktu kita sepakat dengan Tuhan, ayo wis Tuhan, berjuang sama-sama ya, saya juga mau berjuang Tuhan bersama dengan Tuhan, itu ada satu kelegaan. Seperti Paulus tadi ya, ada satu kelegaan, ada satu damai sejahtera. Ketakutan, kekhawatiran itu pelan-pelan akan lenyap ya. Pada waktu saya sepakat dengan Tuhan, kita sepakat dengan Tuhan, ada kekuatan Allah yang melimpah-limpah. Tinggal apa? Sudah, nggak usah nengok ke belakang, nggak usah ngelihat meratapi nasib, menyalahkan situasi yang ada, gara-gara COVID ini seperti ini, saya jadi nggak bisa leluasa gini. Semuanya hilang. Tetapi dalam pikiran kita pasti yang muncul hanya hari ini dan ke depan. Mesti apa Tuhan? Ya. Dan Tuhan itu tidak langsung menunjukkan semua jebret gitu, enggak ya. Tapi Tuhan itu tuntun kita itu satu-satu. Seperti tadi, pola pikir yang berubah, kemudian respon-respon yang berubah, respon-respon yang benar yang menurut firman Tuhan. Dalam hal berespon pun waktu-waktu lalu kita sudah banyak belajar ya, diterangkan oleh Bu Christine bahwa respon yang benar itu bagaimana. Rasanya kita sudah benar, ternyata masih ada juga yang salah ya. Terus makanya kita harus gali kebenaran firman itu supaya apa? Kita melakukannya tidak sia-sia, kita melakukan semuanya tidak dengan buang waktu, tapi kita sungguh-sungguh melakukan kebenaran itu benar, berkenan dan sesuai dengan firman Tuhan ya. Itu butuh perjuangan ya, berjuang untuk mempraktekkan firman dalam hidup keseharian kita. Apapun kondisi kita, tetap kaitkan semuanya dengan Tuhan ya. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6, 2 Timotius 2 ayat ke-4 sampai ke-6. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Amin ya. Ini dikatakan jelas sekali ya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Di ayat ini kita diberi pengertian bahwa kita berjuang itu bukan hanya perkara-perkara jasmani, tetapi kita harus berjuang akan pengenalan kita kepada Tuhan ya. Itu yang sungguh-sungguh sebenarnya prioritas kita, berjuang untuk membawa hidup kita ini benar-benar mengenal siapa Allah yang kita sembah, siapa Allah yang kita percayai ya. Nah, itu membawa kita menjadi mengenal siapa yang menciptakan kita. Kalau kita mengenal siapa yang menciptakan kita, kita mengerti hatinya, itu membawa hidup kita ini jadi serupa dengan Dia ya. Nah, karena hari-hari kita yang kita cari hanya perkenanan Tuhan dalam setiap hidup kita ini ya. Istilahnya soal makan, minum dan pakai itu sebenarnya kalau kita sadari Tuhan sudah sediakan. Dengan bentuk apa? Pemeliharaan. Setiap hari kita bisa makan, kita bisa pakai baju, kita ada dalam rumah saat ini kita tinggali, itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan loh ya. Mungkin selama ini kita tidak menyadari loh, itu karena hasil usahaku sendiri. Kalau aku tidak bekerja, nah pekerjaan pun itu Tuhan sediakan untuk setiap kita. Jadi kita sadari bahwa apa yang
semua gerak hidup kita ini bukan karena kekuatan kita, tetapi seluruh gerak hidup kita ini kasih karunia yang Tuhan sediakan buat setiap hidup kita. Sebetulnya kita patut mengucap syukur setiap pagi kita bangun tidur, kita bisa menghirup nafas ya, oksigen yang gratis. Itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan dalam setiap hidup kita. Ya. Jadi mari kita sadari, mari kita renungkan bahwa soal makan, minum, pakai itu Tuhan pasti sediakan buat kita, selama kita benar-benar menaruh iman percaya kita kepada Dia. Tetap ada usaha, bagian-bagian yang kita harus lakukan ya. Gak mungkin kita tidur tiba-tiba uang datang sendiri, itu juga gak mungkin ya. Tapi lakukan bagian-bagian kita sesuai dengan firman Tuhan ya. Yang terlebih penting kita harus berjuang untuk mengubah karakter, sikap hati, perilaku kita tadi ya. Ini yang lebih penting supaya perjuangan kita ini tidak berat. Karena apa? Berjuang itu, kalau berjuang, berperang itu butuh satu kesepakatan. Nggak mungkin ya berperang punya pikiran sendiri-sendiri komandannya itu ya. Kalau diistilahkan dalam memimpin satu peperangan, nggak mungkin komandannya itu yang komandannya ada dua, yang satu jalan ke kanan, satu jalan ke kiri. Mereka tidak akan pernah bisa ketemu. Tetapi pada waktu mereka sama-sama duduk diam, sepakat, oke, kita mau jalan kemana dulu, itu ada satu jalan, ada satu kesepakatan yang luar biasa yang membawa peperangan itu menuju kemenangan. Ada strategi-strategi yang disepakati, ada cara-cara yang disepakati terlebih dahulu. Itu yang sungguh-sungguh membawa peperangan itu menjadi peperangan yang membawa kemenangan. Seperti hidup kita juga, waktu kita sepakatnya bukan sesama manusia dengan manusia, tidak, tetapi sepakat dengan Tuhan. Karena fokusnya kita hanya kepada Tuhan. Waktu kita sepakat dengan Tuhan, ada satu pembelajaran, ada sesuatu beban yang diambil sama Tuhan, yang sebenarnya itu menjadi beban kita, tetapi Tuhan membantu kita waktu kita sepakat dengan Tuhan. Itu yang saya rasakan saat saya belajar untuk terus tanya sama Tuhan ya, dan saya benar-benar mau Tuhan sepakat, karena kata sepakat itu enak sekali. Seperti juga di dalam keluarga, kalau sepakat, satu keluarga itu sepakat, salah benar itu ditanggung bersama ya toh ya, karena sudah kesepakatan di awal. Jadi tidak ada yang menuntut, tidak ada yang menyalahkan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu kalau kita juga menanamkan kesepakatan itu antara kita dengan Tuhan, kita pun tidak akan pernah menyalahkan Tuhan dengan kondisi-kondisi yang seperti ini. Tapi justru banyak hal-hal yang Tuhan tunjukkan kepada kita, kamu harus belajar ini ya. Melalui firman Tuhan yang Tuhan sampaikan, banyak yang Tuhan singkapkan dari firman-firman itu, kalau kita tangkap dan kita mau menghidupinya, itu yang menjadi kekuatan kita ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Baik, kekasih Tuhan, Anda juga yang mau bergabung, mau bertanya, boleh ya, sampaikan pertanyaan Anda di WhatsApp dan juga SMS di 081333060000 dan juga teleponnya di 0315046000. Kami akan kembali setelah informasi dan sebuah pujian yang akan hadir menemani Anda.